Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, perkenalkan saya Cynthia Maharani dari kelompok Padi. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas isu yang telah mendesak dan memerlukan perhatian kita bersama. Pengelolaan sampah di Indonesia dalam beberapa waktu tahun terakhir, kita telah menyaksikan pertumbuhan pesat di berbagai sektor, namun sayang sekali teman-teman, ini juga diiringi oleh peningkatan value sampah yang tidak terelakkan. Pertanyaannya bukan hanya tentang berapa banyak sampah yang dihasilkan, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab mengelola sampah tersebut. Salah satu solusi yang menjadi perbincangan hangat pada penggunaan insinerator sebagai metode pengelolaan sampah. Insinerator menjadi sorotan karena dianggap sebagai cara efektif untuk mengurangi volume sampah dan menciptakan sumber energi alternatif. Namun, seperti solusinya, insinerator memiliki pro dan kontra yang perlu kita dipertimbangkan dengan matang. Dalam debat hari ini, para debater akan mengkaji, menyajikan argumen-argumen yang mendukung dan menantang penggunaan insinerator. Kita akan menggali lebih dalam untuk mencari jawaban atas pertanyaan kritis. Apakah insinerator benar-benar solusi terbaik untuk masalah pengelolaan sampah di Indonesia? Bagaimana kita dapat mengintegrasikan teknologi ini dengan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan? Saya mengundang semua untuk membuka pikiran dan hati, mendengarkan argumen dengan seksama, bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan pengelolaan sampah di tanah air kita. Tanpa menghabiskan waktu lebih lama, mari kita sambut para debater yang kita ini yang akan mulai menjelajahi perdebatan ini dengan semangat terbuka. Terima kasih kami. Perkenalkan, saya Putri Zahra Tulida dari Tim Pro. Dalam debat mengenai penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia, saya, Tim Pro, akan menyoroti sejumlah poin penting yang mendukung keefektifan insinerator sebagai solusi yang potensial. Pada abad ke-21, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah. Dari kota metropolitan hingga desa terpencil, tumpukan sampah menjadi masalah yang mendesak hingga sampai saat ini. Dalam konteks ini, insinerator hadir sebagai alternatif modern yang menarik untuk mengatasi masalah ini. Alasannya yaitu, yang pertama, insinerator untuk efisiensi pengolahan sampah, yakni insinerator menawarkan solusi efisien dalam mengurangi volume sampah. Di negara yang memiliki tingkat pertumbuhan sampah yang tinggi seperti Indonesia, insinerator dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi volume sampah dengan proses pembakaran yang efisien. Alasan yang kedua yaitu menangani limbah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, permasalahan utama dalam manajemen sampah di Indonesia adalah jumlah besar sampah yang tidak terkelola dengan baik. Insinerator hadir agar dapat membantu dalam mengurangi limbah yang berserakan, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Alasan yang ketiga yaitu teknologi pengendalian polusi dalam insinerator modern. Insinerator modern dilengkapi dengan teknologi pengendalian polusi yang canggih tentunya. Dibandingkan dengan metode tradisional, insinerator modern mampu mengurangi emisi gas beracun dan dampak polusi yang merugikan lingkungan. Alasan yang keempat yaitu pemanfaatan energi terbarukan dari sampah. Nah, proses pembakaran dalam insinerator menghasilkan energi panas yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Nah, dari sini ini bukan hanya solusi untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan kontribusi pada penyediaan energi terbarukan. Alasan yang kelima yaitu edukasi dan kesadaran lingkungan, yakni mengadopsi insinerator juga dapat menjadi langkah edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manajemen sampah yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Nah, ini juga
Perlu dicatat bahwa penggunaan insinerator bukan tanpa kekhawatiran. Ada, tetapi potensi emisi berbahaya jika operasional insinerator tidak diawasi dengan ketat adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Selain itu, infrastruktur maksud saya dan biaya operasional yang dibutuhkan juga perlu dipertimbangkan dengan serius. Penekanan pada pengaturan yang ketat dan pengawasan yang cermat atas operasional insinerator menjadi krusial dalam pemikiran saya dari tim Pro. Regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan insinerator beroperasi sesuai dengan standar lingkungan yang ketat. Namun, insinerator tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Pendekatan holistik yang melibatkan pengurangan sampah, daur ulang, dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab haruslah menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk pemanfaatan insinerator ini. Dalam kesimpulannya, saya memandang bahwa penggunaan insinerator memiliki potensi besar dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah di Indonesia, terutama dalam mengurangi volume sampah. Mengendalikan limbah juga termasuk dan juga memberikan kontribusi pada energi yang terbarukan. Meski demikian, tim Pro berpikir bahwa regulasi yang ketat dan pendekatan holistik dalam pengelolaan sampah tetaplah sangat penting. Sekian dari tim Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsul Mutmainah dan hari ini saya akan berbicara sebagai salah satu pembicara kontra dari tim Padi yang akan memberikan argumen saya terhadap permasalahan insinerator sebagai salah satu solusi pengelolaan limbah sampah saat ini di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, kami mengerti bahwasanya masalah pengelolaan sampah saat ini di Indonesia menjadi sebuah isu yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai lapisan pihak, baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Dan juga bagaimana pada akhirnya masalah sampah tersebut memberikan dampak yang sangat tidak baik terhadap semua pihak juga dari berbagai layer masyarakat dan juga manfaat yang sangat atau dampak yang sangat tidak baik terhadap lingkungan, yang mana pada akhirnya merugikan Dewan Juri yang terhormat. Namun, kami merasa bahwasanya menjadikan insinerator sebagai sebuah solusi misalkan untuk menjadi masalah pengelolaan sampah di Indonesia saat ini sangat kalau dipikir-pikir agak kurang meyakinkan Dewan Juri yang terhormat. Hal ini dikarenakan karena ada beberapa argumen yang akan saya berikan. Pertama adalah insinerator ini pada dasarnya meningkatkan polusi, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin kita sempat mendengar bahwa tim Pro mengatakan bahwasannya insinerator ini merendahkan polusi terhadap misalkan waste management yang dihasilkan dari proses insinerator ini. Namun pada dasarnya proses polusi ini meningkat sekali ketika proses pembakaran ini dilakukan, Dewan Juri yang terhormat. Bukan hanya dari sampahnya, dari waste-nya, tapi ketika burning action-nya dilakukan, maka saat itu terjadi, ini akan menghasilkan gas yang sangat tidak baik, misalkan seperti gas beracun, karsinogen, dioksid misalkan seperti itu, atau bahkan misalkan nitrogen oksid, yang mana pada akhirnya hal ini akan menimbulkan dampak yang juga sangat buruk terhadap lingkungan ataupun terhadap masyarakat di sekitarnya. Bagaimana hal ini dapat terjadi, Dewan Juri yang terhormat? Misalkan ketika misalkan zat karsinogen ataupun zat gas yang beracun itu keluar ke udara, maka ini akan mempengaruhi kualitas udara, yang mana udara tersebut dihirup misalkan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang yang berada di sekitar daerah tempat insinerator itu dilakukan misalkan. Dan mana pada akhirnya ini juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan orang tersebut. Dan juga ini misalkan dampak kesehatan yang terjadi adalah untuk jangka panjang, misalkan seperti adanya kanker atau misalkan adanya penyakit-penyakit lain yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang yang terkena ekspos dari proses insinerator ini akan mendapat kesehatan yang sangat buruk. Yang kedua, poin B selanjutnya adalah ini juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan, karena ketika misalkan polusi ataupun zat beracun ini banyak tercecer di udara dan banyak dikeluarkan dari proses insinerator ini, yang mana ini juga menyebabkan lingkungan di sekitar kita, tumbuhan dan lain sebagainya akan mendapatkan dampak ketika misalkan proses pernafasan ya,
pengambilan oksigen, pengambilan zat dari udara oleh tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kami merasa ini sangat buruk, Dewan Juri yang terhormat. Terus selanjutnya, dampak yang diberikan oleh insenerator ini juga, pada akhirnya, yang kedua adalah ketika misalkan insenerator ini diterapkan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi untuk pengelolaan sampah di Indonesia, ini tentu saja misalkan pemerintah akan menyediakan sebuah tempat ataupun sebuah land yang khusus memang untuk menyelesaikan masalah sampah. Yang terjadi saat itu adalah pemerintah akan memerlukan biaya yang juga cukup tinggi, misalkan untuk dapat mempunyai land tersebut yang mana akan dilakukan proses insinerasi. Terus yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, ketika misalkan insinerator ini diterapkan sebagai salah satu masalah solusi pengelolaan sampah, maka tidak akan terjadinya recycle pada ujungnya. Karena orang mungkin akan berpikir bahwa, oh saya tidak perlu melakukan recycle lagi, toh saya bisa melakukan insinerator terhadap sampah yang saya hasilkan. Yang mana ini akan mendorong masyarakat untuk tidak semakin melakukan recycle, dan tidak adanya proses SDG ataupun proses pengelolaan sampah secara berkelanjutan, dan juga akan mendorong masyarakat untuk lebih menghasilkan lebih banyak sampah lagi pada akhirnya, dikarenakan oh saya bisa langsung melakukan insinerator pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, solusi apa yang kami tawarkan untuk masalah sampah saat ini yang ada di Indonesia? Kami merasa program 4R sangatlah baik: recycle, reusing, repurposing, dan juga 3R, recycle, reusing, dan juga repurposing menjadi salah satu yang sangat cukup baik untuk dapat. Baik, terima kasih kepada semua yang telah hadir menjadi bagian perdebatan hari ini. Hari ini telah melakukan perjalanan intelektual yang mendalam dalam memahami dan membahas penggunaan insinerator sebagai solusi potensial untuk masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagai penutup, mari kita refleksikan apa yang telah kita dengar dan ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Pertama-tama, insinerator memang menawarkan solusi efektif dalam mengurangi volume sampah. Namun sejauh mana kita bisa memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dengan memperhatikan resiko dampak lingkungan? Kita harus mempertimbangkan secara serius resiko-resiko yang terkait dengan emisi, limbah hasil pembakaran, dan potensi efek samping lainnya. Di sisi lain, ada argumen kuat tentang perlunya diversifikasi metode pengelolaan sampah, termasuk peningkatan dalam daur ulang dan pendekatan berkelanjutan lainnya. Sementara insinerator ini menjadi alat efektif, kita tidak boleh mengabaikan upaya untuk mengurangi konsumsi, mendaur ulang lebih banyak, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah. Ketika kita berbicara tentang masa depan, pengelolaan sampah ini di Indonesia tidak dapat dipungkiri karena keterlibatan masyarakat sangat penting. Dalam mengejar solusi, kita harus bergerak bersama-sama menuju praktik yang berkelanjutan dan menjaga keselarasan antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan. Saya mengajak kita semua untuk membawa semangat diskusi ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjadi individu yang kolektif, yang dapat berkontribusi untuk solusi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Dengan ini, kita akhiri debat ini dengan harapan tidak hanya menggali solusi dengan yang tepat, tetapi juga berkomitmen untuk menjadikan kenyataan dan dalam tindakan sehari-hari. Terima kasih juga kepada para debater, penonton, dan semua yang telah turut serta. Semoga kita dapat menjadi agen perubahan positif untuk masa depan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.